adalah salah satu desa yang terletak di wilayah hukum dan administrasi di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dan merupakan desa yang ada di daerah pesisir barat dari Kecamatan Langgudu. Desa Laju memiliki luas wilayah 972 hektar, terdiri dari 9 RW, 19 RT, dan 9 dusun, yaitu Dusun Karano, Dusun Kananga, Dusun Sakolo, Dusun Manggerombo, Dusun Sumbersari, Dusun Palikaja, Dusun Seranae, Dusun Nadi, dan Dusun Pasir Putih. Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian, sawah, tegalan, hutan dengan permukaan tanah datar 30%, bukit 50%, dan lereng 20%. Suhu rata-rata harian mencapai 20 hingga 32 derajat Celcius dan curah rata-rata 28 hingga 33 mm per tahun. Sumber air yang ada di Desa Laju meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai. Sesuai dengan kebijakan penyediaan air baku untuk irigasi, maka di Desa Laju mendapat pasokan pelayanan irigasi berasal dari perpipaan. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, masyarakat sebagian menggunakan air bersih dari sumur gali dan sumur pompa atau sumur bor. Lahan yang terdapat di Desa Laju digunakan secara produktif karena merupakan lahan yang subur, terutama untuk lahan pertanian. Jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga. Hal ini pula menunjukkan bahwa kawasan Desa Laju adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai. Penduduk Desa Laju berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2020 tercatat sebanyak 1.325 jiwa. Tahun 2018 sebanyak 1.285 jiwa, sehingga mengenai penduduk Desa Laju mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya dengan rata-rata 1,22%. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Ismail Esos, pembangunan terus melaju. Berbagai program digelorakan untuk mewujudkan Laju yang maju. Ya, itulah profil Desa Laju yang kita saksikan baru ini, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian sejumlah potensi di profil tersebut. Ya, nanti kita akan bincangkan tentang potensi-potensi yang ada di Desa Laju. Tapi kita ingin mengulik dulu apa yang kemudian menjadi visi misi seorang kepala Desa Laju sehingga bisa membawa Desa Laju bisa berkembang dan lebih baik ke depannya. Pak Ismail, tentu waktu mengikuti kontestasi Pilkades 3 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah 3 tahun yang lalu, apa yang kemudian menjadi visi misi atau apa yang kemudian menjadi impian dari Pak Ismail sehingga mau bertarung menjadi kepala desa sehingga ingin mengembangkan Laju ini bisa lebih baik lagi? Ya, terima kasih. Yang pertama, pada saat kita tampil selaku kontestan Pilkades pada 3 tahun yang lalu, yang kita lakukan, saya secara pribadi memiliki 10 visi misi utama. Yang pertama adalah merubah mindset berpikirnya masyarakat dari hal-hal yang pemikiran yang primitif ke hal yang lebih maju lagi. Gitu. Itu ya konsep pertama. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Jadi perlu dikembangkan karena dari SDM itulah sebuah desa akan maju. Tanpa SDM desa itu tidak akan maju. Lalu yang ketiga, kita membuat lantai jemur. Jadi visi misi itu lantai jemur rumput laut. Jadi di sana karena potensi rumput laut terbesar, maka kami menimbun ya lebih kurang 150
are untuk dijadikan lantai jemur, rumput laut. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita menjamin air bersih di dusun Palikajah. Jadi kita hadirkan air bersih supaya akses masyarakat yang ada di dusun Palikajah yang selama ini terisolir dengan air bersih, maka kita jawab dengan menghadirkan visi misi yang keempat. Yang kelima adalah kita menghadirkan 1 unit ambulan desa yang baru, menghadirkan 1 unit ambulan desa sehingga proses pelayanan di bidang kesehatan itu terintegrasi dengan baik, tanpa mengalami hambatan, tanpa memungut biaya, itu gratis. Ya, itu dari ambulan desa. Lalu yang keenam, kita menghadirkan di 2023 ini, insya Allah di periode keempat, kita menghadirkan 1 lapangan sepak bola. Karena di Laju sampai detik ini belum memiliki lapangan sepak bola. Jadi kita jawab dalam visi misi itu, kita menghadirkan 1 lapangan sepak bola. Hingga masyarakat di bidang olahraga, baik sepak bola maupun volleyball akan lebih maju lagi, karena silaturahmi antara sesama itu, sesama kaula muda itu wajib. Melalui olahraga itu kita wujudkan silaturahmi yang baik, sehingga di kemudian kita tidak saling menjustifikasi bahwa seolah-olah Laju ini adalah daerah yang zona merah dan sebagainya. Kita buktikan kemarin, alhamdulillah terjawab. Lalu yang kedelapan, visi misi kita adalah bagaimana memberdayakan petani rumput laut, ya, dengan memberikan pemberdayaan. Di tahun 2022 menggelontorkan anggaran pemberdayaan lebih kurang 50 juta, ya, untuk pembelian tali dan waring. Jadi untuk masyarakat. Jadi yang terakhir, yang ke-10 adalah membangun kebersihan dengan menyiapkan bak sampah, sehingga Laju ini kelihatan bersih sesuai dengan namanya. Laju itu adalah maju. Ya, itu lebih dan kurang. Ya, baik. Ini visi misi untuk mengubah mindset ini tentu butuh waktu ya, dan juga mungkin butuh cara atau strategi bagaimana kemudian mengubah mindset masyarakat. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Ismail untuk mengubah mindset? Nah, karena tentu untuk mendorong bagaimana kemudian pembangunan bisa dilakukan bersama-sama oleh pemerintah desa dan juga masyarakat, ya, mengubah mindset itu. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk mengubah itu? Ya. Kita merubah mindset berpikir itu dengan melakukan pendekatan secara persuasif. Naik turun ke rumah, di mana ada pertemuan, kita sampaikan hal-hal yang positif. Mari kita tinggalkan hal-hal yang negatif, kita akan selangkah lebih maju lagi ke depan, sehingga harus berpikirnya lebih maju. Maka di tahun ini, kita bisa dipastikan dari 191 desa, dari 18 kecamatan di Kabupaten Bima, adalah desa yang paling bersih dan rapi. Karena lampu jalan, umbul-umbul dan sebagainya, kita hias dengan lampu dan sebagainya. Saya adakan lomba, itu merubah mindset berpikirnya. Lalu yang kedua, saya hadirkan MTQ tingkat kecamatan Langgudu. Dengan hadirnya MTQ tingkat kecamatan, itu juga bagian daripada strategi mengedukasi masyarakat supaya mindset berpikirnya lebih maju lagi. Jadi seperti itu pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Artinya dengan pendekatan persuasif sesungguhnya itu bisa kemudian dilakukan ya, untuk kemudian mengajak masyarakat bersama-sama bergerak untuk kemudian mewujudkan apa yang ingin kemudian diimpikan misalkan di desa itu ya. Iya. Alhamdulillah setiap apa yang kita sampaikan, kita bimbing masyarakat, alhamdulillah diterima dengan baik. Sampai detik ini disupport dengan baik tanpa harus ada embel-embel lain. Ini luar biasa. Ada tantangan nggak Pak Ismail ketika misalkan mengawali untuk kemudian mewujudkan visi misinya ini? Ada tantangan nggak yang dihadapi gitu kan ketika misalkan mencoba mengajak masyarakat untuk bersama-sama? Ya. Apa tantangannya? Tantangannya adalah cara pandangnya masyarakat. Artinya di tengah-tengah masyarakat pasti lahir pro dan kontra.
Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan atau kepala desa pasti ada pro dan kontra. Tantangannya itu, sehingga perlu ada energi baru untuk melakukan pendekatan ke di mana masyarakat yang tidak suka dengan kita, di mana masyarakat yang mungkin tidak senang dengan kita, maka secara otomatis pasti ada tantangan tersendiri. Sehingga lahir kita harus menambah energi baru untuk melakukan pendekatan-pendekatan lagi gitu. Ya, oke. Pak Ismail ini kan masih muda nih gitu kan, menjadi kepala desa masih muda, dan ini juga perjalanan tahun ketiga memimpin Desa Laju. Nah, tentu juga energi anak-anak muda itu juga penting untuk dirangkul. Nah, bagaimana kemudian Pak Ismail memosisikan diri sebagai anak muda, dan juga bagaimana kemudian menggerakkan anak-anak muda yang ada di Desa Laju sehingga kemudian sama-sama ini bergerak untuk membangun desanya. Ya. Pertama, saya selaku anak muda, ya anak muda lah seperti ini. Pertama, saya mendorong anak muda ini supaya kreativitas. Salah satunya misalnya bagaimana menjadi budidaya yang baik di bidang rumput laut. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi petani tambak udang yang baik, udang faname yang baik di kita di kampung. Lalu yang ketiga, bagaimana menjadi petani jagung yang baik. Hingga itu hal-hal yang kita mengedukasi sehingga pola pikirnya akan lebih maju. Nah, persoalan kemudian setelah dia melakukan aktivitas itu, yakin dan percaya bahwa pada saat malam hari mereka ini tidak akan keluar lagi karena mereka sudah capek, mereka akan tidur. Nah, selama ini dijustifikasi bahwa mereka malam itu akan keluar cari pemasukan lain dengan cara-cara yang tidak halal. Hari ini kita hentikan, sudah tidak ada lagi. Dan langkah yang saya lakukan di Laju itu adalah dari sekian preman yang ada, saya tarik menjadi keamanan desa, menjadi linmas desa. Kita kasih insentif mereka, kita kasih tunjangan untuk mereka, sehingga selama ini naiknya angka kriminal di Laju itu karena mereka tidak diperhatikan saja oleh pemerintah. Alhamdulillah hari ini terjawab. Artinya mereka itu sekarang ini diberikan ruang ya. Mungkin selama ini mereka tidak punya ruang untuk mengekspresikan diri. Nah, hari ini kemudian bisa diberikan ruang sehingga dampaknya tadi angka kriminalitas kemudian menurun ya gitu kan. Oke, baik Pak Ismail. Tadi juga ada yang menarik. Apa sesungguhnya menjadi potensi di Desa Laju ini yang menjadi kebanggaan atau kemudian yang menjadi fokus perhatian saat ini? Potensi sumber daya alam apa saja yang ada di sana? Ya, potensi yang pertama kita adalah bidang rumput laut. Di perikanan kelautan, itu di rumput laut. Itu potensi terbesar. Dan menjadikan ikon, simbol daripada Laju itu adalah rumput laut. Rumput laut, ya. Jadi ikon dalam di Laju itu adalah rumput lautnya. Itu potensi yang pertama. Yang kedua, kita dikenal di mancanegara itu karena udang faname. Karena kita memiliki udang faname. Karena itu langsung diekspor keluar gitu. Tidak sampai di lokalan gitu kan. Itu diproses di Surabaya, langsung dibawa sampai ke luar negeri. Itu udang faname-nya. Alhamdulillah dari potensi itu kita dapat dikenal sampai ke bukan saja di Indonesia tapi sampai ke mancanegara. Saya saja Pak kemudian baru tahu kalau kemudian ternyata Laju diam-diam menjadi eksportir gitu kan, menjadi eksportir udang faname. Seberapa besar kemudian potensi itu kalau misalkan dikembangkan lagi Pak? Ya luar biasa kalau itu dikembangkan lagi. Makanya kemarin kami ke Mataram itu melakukan dialog dengan Pak Gubernur NTB dalam rangka bagaimana tambak ini bisa menghasilkan produksi udang lebih besar lagi dari sebelumnya gitu loh. Maka dengan jawaban beliau, insya Allah akan dilakukan normalisasi tambak. Ya akan dilakukan normalisasi sehingga potensi panen, potensi perolehan petaninya akan meningkat. Seberapa luas kemudian tambak yang ada di Desa Laju saat ini, Pak? Luasnya satu petak itu 50 are. Totalnya itu 268. 268 kali 50 are. Jadi 4.000 sekian hektar. Itu tambak udangnya. Nah, dari potensi kemudian Pak 1.000 hektar ini ada berapa kemudian udang yang bisa dihasilkan? Berapa ton, Pak? Kalau dihasilkan dari sebulan itu bisa 20 sampai 25 ton. 25 ton sebulan yang kita panen gitu.
Tapi untuk sementara bulan ini kita fray, nanti akan dilanjutkan di sekitar bulan Oktober, November. Baru tebar lagi. Oke, baik Pak Ismail. Sepertinya kita akan jeda dulu dan sangat menarik ya, dan juga membuat saya penasaran tentang potensi yang dimiliki oleh Desa Laju. Ternyata sangat luar biasa, dari satu potensi sumber daya alam saja, tambak saja ternyata menghasilkan produksi yang sangat luar biasa, dan lebih luar biasanya lagi ternyata udang laju itu telah kemudian melanglang buana ke negara-negara lain sebagai salah satu pemasok udang di dunia. Dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, kembali lagi dan kita lanjutkan lagi bincang kita pada kesempatan ini bersama Kepala Desa Laju, Bapak Ismail Esos. Pak Ismail, tadi sudah diceritakan tentang bagaimana kemudian potensi udang dan tambak yang dimiliki, dan itu sangat luar biasa luasnya. Tetapi juga tadi sempat disampaikan bahwa Laju itu memiliki ikonnya itu adalah rumput laut. Nah, dengar-dengar ini Pak Ismail, kalau kemudian bibit rumput laut ini pemirsa yang ada di Desa Laju ini bukan bibit sembarangan, bukan bibit lokal, bukan juga bibit yang ada di Indonesia, tetapi ini bibit didatangkan dari luar negeri sana. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, kemudian bibit rumput laut yang ada di Desa Laju itu didatangkan dari negara mana sih Pak? Ya, bibit itu karena rumput laut katonik itu didatangkan dari Vietnam. Vietnam, ya, gitu bibit kan? pertama kali datang. Lalu masyarakat melakukan pengembangan hingga tidak semestinya didatangkan terus dari Vietnam. Tapi budidaya bisa dikembangkan di desa sendiri. Tapi bibit pertama kali dari Vietnam. Dari Vietnam. Nah, seberapa kemudian besar sekarang produksi rumput laut kemudian yang ada di Desa Laju ini Pak, sehingga bisa menjadi ikon? Gitu. Kalau produksinya luar biasa, karena di sana kita memiliki gudang besar penampung rumput laut, ya di Laju ada gudangnya, maka dalam sebulan bisa dia hasilkan 25 sampai 30 ton dalam sebulan. Jadi dari rumput laut itu dengan harga yang sangat bagus hari ini, yaitu di kisaran 40 sampai 35 sampai 40 ribu per kilogram. Per kilo. Nah, kalau kemudian warga Desa Laju yang kemudian memilih untuk kemudian menjadi petani rumput laut, itu seberapa besar Pak warga yang kemudian memilih? Hampir seluruh kepala keluarga di Laju itu adalah potensi budidaya petani rumput laut semua. Rumput laut gitu kan. Semua. Cuman kan ada 3 ikon yang kita miliki hari ini, selain udang, selain rumput laut, di situ ada sargasum. Sargasum. Ya, tanpa mengeluarkan biaya. Jadi di situ tidak ada biaya. Artinya mereka memungut di bibir pantai, di bibir air itu, di bibir pantai, tanpa mengeluarkan biaya. Jadi dengan tenaga saja sudah menghasilkan uang. Karena harganya sekarang lumayan bagus. Sekarang di angka 2.000 1 kilo. Nah, butuh 1 hari, dia dijemur 1 hari, udah kering, dia sudah bisa dijual, diuangkan gitu. Makanya waktu pawai budaya kemarin saya tampilkan, saya bawa itu rumput laut, saya bawa itu sargasum, saya bawa itu jagung supaya ditampilkan dalam pawai budaya kemarin. Itu antusiasnya masyarakat untuk melihat apa itu rumput laut, apa itu sargasum. Ternyata rata-rata di sekitaran kecamatan Woha, Montai ini, Woha, itu bahkan rumput laut tuh diambil, dipetik sampai makan mentah-mentah gitu. Iya. Ya, saya pernah kemudian dan suka Pak kalau kemudian makan rumput laut. Ganggang itu biasanya itu kan diparut dengan parutan kelapa, kemudian juga berikan garam, kemudian dengan cabai. Ya, itu agak enak sih gitu kan. Nah, ternyata kita juga baru tahu, dan saya khususnya juga baru kemudian mengetahui potensi yang ada di Desa Laju ternyata begitu sangat besar sekali. Dan mungkin apalagi Pak potensi yang kemudian ada di Desa Laju. Nah, dengar-dengar bahwa Laju ini juga kan
tidak hanya kemudian memiliki wilayah daratan, tetapi juga memiliki wilayah laut. Nah, kabarnya ini Pak, Desa Laju ini menduduki sekitar peringkat puluhan Pak ya, untuk potensi wisatanya. Apa benar itu Pak? Iya, benar. Saya pas menjabat dilantik jadi Kepala Desa Laju itu, saya melakukan promo wisata. Promo wisata saya hadirkan Adi Bima dan Tria. Yaitu rutenya itu mulai dari Laju, masuk ke Nisasura, langsung masuk ke Seranae. Di situ kita nginap. Di situ. Jadi potensi wisatanya udah luar biasa. Jadi pasirnya begitu bersih, airnya begitu bersih, luar biasa yang tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain gitu. Tetapi alhamdulillah juga kemarin pasca Menteri Sandiaga Salahuddin Uno itu melakukan kunjungan di Wawo, di Rumah Lengge, kami masuk sebagai nominasi, yaitu desa wisata yang urutannya 57 dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini kita mendapatkan penghargaan secara nasional sebagai desa wisata. Desa wisata. Nah, ada lagi nih kabar Pak yang saya dapat ini Pak Ismail, bahwa selain kemudian potensi alamnya, objek wisatanya itu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saya dengar kabar kalau kemudian di Desa Laju ini juga sudah dilirik oleh investor-investor asing, khususnya yang ingin menggarap potensi wisata yang ada di sana. Betul nggak Pak itu? Iya, betul sekali. Cuman selama ini kan Laju itu kan dikenal dengan zona merah selama ini. Gitu. Dikenal dengan zona merah. Tapi alhamdulillah hari ini perlahan-lahan akan turun gitu kan. Perlahan-lahan turun drastis. Hingga terkadang kita melaksanakan misalnya volleyball malam hari. Supaya semua orang itu ikut menonton di situ. Artinya ada aktivitas yang dia lakukan supaya dia tidak menengok ke hal-hal yang tidak kita inginkan gitu lah. Jadi kita tampilkan kemarin coba dengan volleyball pada malam hari, luar biasa sampai jam 2 malam itu luar biasa. Nah, soal volleyball kemarin itu Pak, ini yang luar biasa lagi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Laju, yakni menyambut 17 Agustus, itu sangat meriah sekali dan itu tidak hanya melibatkan masyarakat yang ada di Desa Laju, tetapi juga menarik partisipasi dari masyarakat desa tetangga. Nah, itu idenya seperti apa Pak? Kemudian bisa bersinergi dengan desa-desa lainnya. Karena itu sifatnya Pordes, Pekan Olahraga Desa. Di Pekan Olahraga Desa di Laju itu kita coba bekerja sama dengan 2 desa tetangga. Di sebelah barat adalah Desa Wilamaci, di sebelah timur adalah Desa Dero'o. Jadi 2 desa itu kita ajak kerjasama untuk menjalin silaturahmi. Supaya kita ini bersinergi mulai dari pemimpin sampai ke masyarakatnya. Sehingga hal-hal apa yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan terjawab lewat Pekan Olahraga Desa itu. Dan hari ini saya lebih kurang besok tanggal 10 akan dibuka sepak bola mini se-Kabupaten Bima. Jadi alhamdulillah lapangan sudah tersedia, mudah-mudahan itu sukses tanpa ada masalah-masalah yang tidak kita harapkan. Bahwa pelaksanaan kemudian Pekan Olahraga Desa kemarin itu terbukti bahwa di Laju itu sangat aman gitu kan, tidak ada satu insiden apapun. Nah, jadi pemirsa, kalau kemudian bagi Anda masyarakat Bima yang ingin kemudian berkunjung ke objek wisata pantai, Pak, kalau boleh tahu apa nama pantainya yang ada di sana? Yang tren hari ini adalah Nisasura, karena karena itu adalah sebuah pulau. Lalu orang di situ bisa mandi dengan bersihnya air itu. Nah, di situ ada ubi-ubian, itu yang disebut dengan surah. Jadi unik, pulau ini satu pulau itu isinya ubi-ubian itu, yaitu dengan surah yang bisa dimakan. Baik. Jadi pemirsa, jadi bagi masyarakat yang kemudian ingin berkunjung ke Laju, kemudian ke pantai di sana, Seranae itu, kemudian bisa dijamin bahwa di sana itu aman gitu kan. Jadi ya situasi Kamtibmas yang ada di Desa Laju hari ini sangat kondusif, tidak lagi kemudian menyandang seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, itu adalah zona merah. Nah, saya ingin kemudian juga ini banyak lagi saya dapat informasi nih soal Desa Laju dan kiprahnya Pak Kepala Desa ini. Nah, baru-baru ini baru ke Jakarta 10 hari di sana, ngapain Pak? Gitu kan.
Ya, kemarin kita melaksanakan mencoba keluar kandang istilahnya. Jadi tidak semestinya kita mencari di APBD 2 maupun APBD 1. Ternyata seorang kepala desa diberikan akses sampai ke tingkat menteri, selevelnya menteri gitu loh. Artinya kita coba itu alhamdulillah 3 kementerian yang kita datangi direspon dengan baik. Pertama, Kementerian Desa. Kita langsung diterima oleh Wamen, ya, wakil menterinya. Kalau di Kementerian Sosial, kita diterima oleh Ibu Dirjennya. Di Kementerian Perdagangan dan Kementerian KKP, Perikanan dan Kelautan. Alhamdulillah, semua bernilai baik. Nah, apa yang kemudian hasil yang diperoleh dari sana? Ada nggak kabar yang baik kemudian bagi masyarakat Laju, khususnya dan kabupaten pada umumnya? Ya, kabar baiknya dari beberapa proposal yang kita ajukan, alhamdulillah sudah diterima dan terregister dengan baik. Tapi itu semua untuk tahun 2023. 2023. Ya, Oke. itu akan dijawab di tahun 2023. Kalau misalnya tidak terjadi refocusing anggaran. Gitu. Kalau aman, COVID ini tidak, mudah-mudahan kita doakan COVID ini tidak berlanjut, maka insya Allah dari beberapa item yang kita ajukan akan lolos. Dan terakhir itu saya mampir di Pak Gubernur NTB, diterima beliau, alhamdulillah. Beliau akan berkunjung ke Laju dalam waktu dekat ini, bulan ini gitu. Akan melihat tambak udang itu. Oke, amin. Jadi karena itu tambak udang menjadi salah satu potensi wisata, itu tentu tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Desa Laju aja, tetapi juga Kabupaten Bima dan juga Nusa Tenggara Barat. Nah, Pak Kades, terkait kemudian dengan apa yang sudah dilakukan di Desa Laju, apa yang kemudian juga sampai hari ini yang belum diwujudkan gitu, ya, dari 10 visi misi itu apa yang kemudian masih tertunda hari ini dan akan menjadi fokus untuk tahun-tahun berikutnya? Ya, visi misi itu tinggal satu, yaitu lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. 9 visi misi utama sudah kita realisasikan dalam jangka 3 tahun. Di tahun keempat, di 2023, kita akan jawab lapangan sepak bola. Jadi mudah-mudahan doakan saja di tahun 2023 ini Laju itu akan memiliki lapangan sepak bola permanen. Permanen, ya. Baik pemirsa, luar biasa, dari 10 visi misi, ini baru 3 tahun mengemban amanah sebagai kepala desa. Semua visi misi akan dituntaskan, tidak hanya kemudian visi misinya, tetapi juga kemudian melakukan terobosan-terobosan seperti yang diceritakan tadi, itu pergi ke Jakarta menemui kementerian-kementerian untuk kemudian melihat dan melirik apa yang kemudian bisa didatangkan dari pusat ke Desa Laju untuk kemudian Desa Laju. Jadi kita akan break dulu sejenak, nanti kita akan kembali dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Kepala Desa Laju. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi dengan Kepala Desa Laju, Bapak Ismail. Luar biasa ya, membuat saya kemudian makin terkagum-kagum dengan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Kades Laju yang masih muda dan sangat energik ini, Pak. Kenapa sih kemudian harus capek-capek ke Jakarta? Kan di desa itu kan sudah dialokasikan nih, alokasi dana desa untuk Desa Laju. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk alokasi dana desa, ADD dan DD Desa Laju itu berapa sih Pak? Ya. Saat ini untuk ADD dan DD Laju itu 1937. 1973. Ya. 1973. 73. 1973. 1.973.000.000 Itu kan angka yang sangat besar, ya, Pak. memang di Kecamatan Lenggudu itu Desa Laju adalah mendapatkan alokasi yang sangat besar, yang terbesar di Kecamatan Lenggudu. Karena kita memiliki angka dana afirmasi yang sangat besar, yaitu 500-an juta. 500-an. Di totalnya sekian. Untuk DD kita ini 1,2 Pak, 1,2 M, 1,2 miliar. Nah, untuk ADD yang
gaji kita mulai dari kepala desa, BPD, sekretaris, seluruh staf desa, RT, RW, kader posyandu, hatib, bilal, marbot, dai, guru ngaji itu lebih kurang gaji kita selama setahun itu lebih kurang 700 juta. 700 juta berarti masih ada sekitar 1,2 sekian. 1,2 sekian itulah yang kita alokasikan untuk pembangunan, baik fisik maupun pemberdayaan. Nah, di 1,2 di tahun 2021 2022 ini, karena kewajiban kita atas perintah undang-undang bahwa kita harus mengalokasikan dana desa 40% dari DD. Ya, 40% dari DD. Berarti kalau laju 40% dari DD, itu angkanya itu 484 juta. Jadi angka 484 juta itu harus diberikan secara tunai kepada masyarakat. Yang disebut dengan BLTDD. BLTDD ya. Ya. Untuk 134 KPM kali 300 kali setahun. Totalnya 484 juta. Ini kompensasi untuk COVID kemarin tuh Pak ya? Kompensasi untuk COVID. Itu perintah PMK, perintah undang-undang. Oke Pak, nah dari 1,9 kemudian tadi ada dipotong kemudian gaji sekitar 700, kemudian masih ada sisa lagi apa, kemudian anggaran itu tidak cukup Pak untuk kemudian mengelola atau memajukan desa laju. Ya, kalau kita berbicara anggaran, ya bukan saja 1,97, mau 5 miliar sekalipun yakin tidak cukup, kan begitu. Makanya harus dilakukan terobosan-terobosan. Makanya kalau misalnya kita tidak dipotong 40% untuk BLTDD itu, mungkin bisa saja akan terpenuhi segala kebutuhan kita. Tapi karena itu sudah diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma selama 1 tahun, maka secara otomatis kita harus melakukan terobosan. Dan terobosan itu kan tidak mengganggu DD yang ada gitu loh. Artinya untuk menambah program fisik yang ada di desa itu memang harus dilakukan terobosan-terobosan karena anggarannya besar-besar gitu kan. Nah ini kan kalau kita tahu Pak tentang pelayanan dasar yang kemudian harus dipenuhi, pelayanan dasar masyarakat itu adalah pendidikan, kemudian kesehatan dan juga infrastruktur. Nah sejauh ini 3 pelayanan dasar atau kebutuhan dasar masyarakat di Desa Laju ini ketiganya seperti apa Pak? Sekarang? Ya, yang masih terkendala di infrastruktur. Ya. Kalau di kesehatan dan pendidikan, alhamdulillah beberapa unsur terpenuhi. Karena di kesehatan itu kita menyiapkan 1 unit ambulan desa, yang itu 1 kali 24 jam standby secara gratis, tanpa dipungut biaya sepersen pun. Hingga masyarakat ini sangat senang dengan adanya program pelayanan di bidang kesehatan. Lalu di situ kita juga akan memberikan bantuan gizi bagi anak-anak yang gizi buruk. Mungkin ada makan tambahan dan sebagainya. Termasuk anak-anak yang tidak mampu, tetap kita berikan tambahan sembako dan sebagainya. Itu di bidang kesehatan. Nah, di bidang di bidang pendidikan, alhamdulillah hari ini mungkin Desa Laju itu adalah angka intelektual terbanyak yang ada di kota dan Kabupaten Bima ini, luar biasa. Jadi dengan potensi yang ada, kita bisa anak-anak kita bisa menjadi sarjana semuanya tanpa tanpa ada hambatan apapun, karena melihat potensi yang ada. Alhamdulillah Laju luar biasa, masih mencatatkan namanya di dunia aktivis yang terbesar hari ini di Kabupaten Bima, dan progresnya luar biasa. Pak, ini kan Desa Laju itu kemudian juga memiliki dusun-dusun yang lokasinya atau wilayahnya harus melewati wilayah-wilayah yang lain. Nah, tentunya ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah Desa Laju, khususnya Pak Ismail, untuk kemudian, nah kan ada bahasa pemerataan pembangunan Pak. Nah, bagaimana menjangkau dusun-dusun yang lain sehingga juga dusun-dusun yang jauh ini bisa merasakan pembangunan Pak? Iya, pertama dengan kita memiliki 9 dusun, 19 RT.
Oke. Jadi kita memiliki 2 dusun yang di seberang lautan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, yaitu Dusun Seranae dan Dusun Nadi. Nah, tahun kemarin kita memberikan pelayanan karena harus ada pemerataan pelayanan. Kita memasang 1 meteran listrik yang kapasitasnya 50.000 watt untuk masyarakat pemungut rumput laut. Sehingga di sepanjang bibir pantai itu terang, tidak lagi gelap. Sehingga mereka mau ngambil jam berapa saja, itu sudah terang. Itu dipasang lampu. Lalu yang kedua, kita buka akses jalan dari bibir pantai, dari bibir air itu sampai ke atas permukaan bibir pantai, supaya masyarakat mendorong gerobak itu tidak terlalu mengeluarkan tenaga yang berlebihan, sehingga kita buat jalan spal semacam spal itu kan untuk didorong gerobak ke atas supaya pelayanannya bagus. Sedangkan di Dusun Seranae terjawab bahwa saya kemarin mendapatkan 50 unit rumah di Seranae, bantuan 50 unit rumah yang disebut dengan program KAT, Komunitas Adat Terpencil, berlokasi di Dusun Seranae. Alhamdulillah sudah direspon, dalam bulan ini mereka akan mulai menerima jadub. Nah, infrastruktur yang dibangun pertama adalah sekolah, pendidikan, lalu yang kedua balai pertemuan, yang ketiga masjid. Ini yang dibangun di tahun 2022. 2023 akan mereka bangun rumah, 50 unit rumah. Itu janjinya pemerintah pusat melalui dinas sosial. Nah, cuman yang menjadi kendala hari ini akses jalan. Karena kita dari Laju, dari desa induk harus melewati 4 desa. Desa Wilamaci, Desa Waro, Desa Sondo, dan Desa Tangga Baru. Nah, untuk menuju ke 2 dusun itu harus melewati 4 desa itu. Nah, jalan dari Tangga Baru, Nangapria menuju Seranae itu, jadi belum aspal, jadi masih terkendala dengan jalan. Tapi kemarin Ibu Bupati Bima itu menjawab dengan angka lebih kurang 8 miliar, 8,6. Sehingga di mana titik-titik yang rusak itu dijadikan prioritas untuk diaspal. Alhamdulillah sudah lumayan lah hari ini. Baik, kalau tidak salah ini Pak Ismail juga ini adalah semacam ini ya gitu kan, kepala-kepala desa yang ada koordinator gitu, apa betul itu Pak? Gitu kan? Alhamdulillah di Kecamatan Lenggudu saya selaku Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Lenggudu. Kalau di Kabupaten saya menjadi Wakil Ketua 2 di Forum di Abdesi Kabupaten. Jadi itu sementara hari ini. Di Lenggudu juga itu saya selaku Ketua Forum Alumni, Koordinator Forum Alumni HMI Kecamatan Lenggudu. Siap. Kalau ini luar biasa sekali kalau kita dengar dan simak bagaimana kiprah seorang kepala desa Laju Pak Ismail. Nah, tentu kita sebenarnya ingin lebih banyak berbincang dan menggali tentang apa yang kemudian beliau lakukan sebagai seorang kepala desa dan juga bagaimana kiprah pribadinya. Namun sepertinya kita dibatasi waktu dan kita berharap bahwa kita bisa berbincang-bincang pada kesempatan yang lain. Nah, di penghujung ini saya ingin minta kepada Pak Ismail apa yang kemudian bisa diberikan motivasi oleh Pak Ismail kepada desa-desa yang lain untuk kemudian bisa maju dan berkembang. Nah, inovasi-inovasi apa yang kemudian perlu dilakukan atau diwujudkan sehingga pembangunan ini bisa kemudian dinikmati merata oleh masyarakat. Iya, motivasinya adalah pertama mendorong kawan-kawan kepala desa yang lebih khusus yang ada di Kecamatan Lenggudu ini adalah proaktif dalam membaca situasi dan kondisi perkembangan di era globalisasi ini, sehingga kita tidak ketinggalan informasi gitu. Karena semuanya itu sekarang sudah serba canggih, harus bisa mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Sehingga dengan langkah itu
kita bisa membuat sebuah terobosan, yaitu langkah-langkah atau terobosan-terobosan baru untuk keluar gitu loh. Tidak semestinya kita harus berada di desa terus. Kapan kita mau maju kalau kita berada terus di desa? Makanya harus punya keberanian, punya mental untuk keluar, untuk menjemput beberapa program yang ada di luar. Mulai dari APBD 1, APBD 2, APBD 1 sampai APBN. Nah, karena itu untuk memajukan sebuah desa, sebuah wilayah itu ternyata harus berani keluar. Baik, ya pemirsa, itu bincang-bincang kita dengan Pak Ismail, Kades Laju, sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa kita petik dan menjadi inspirasi bagaimana kemudian membangun sebuah wilayah dari tempat yang sangat kecil. Laju mungkin ada di wilayah selatan sana, jauh dari kota Bima, tetapi rupanya di balik jauhnya dan berada di balik gunung, itu ada sesuatu, ada mutiara yang tersembunyi di sana. Ada potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan mungkin sejauh ini kita tidak dapat informasi tentang bagaimana kemudian potensi udang, kemudian rumput laut yang ada di sana. Kita berharap bahwa kepala-kepala desa yang lain atau desa-desa yang lain bisa mengambil hal-hal yang positif dari apa yang dilakukan di Desa Laju, yakni memiliki spirit, semangat untuk mengembangkan potensi yang ada. Karena percuma kalau kemudian ada potensi tetapi tidak ada kemauan untuk mengembangkan potensi itu dan juga menjemput bola yang ada di luar sana untuk kemudian lebih mengembangkan desa kita. Terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi di acara Kiprah dan kita akan hadirkan sosok-sosok yang lain yang memberikan inspirasi bagi kita. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.